lihat contoh jawaban yang ada di buku ya. Di sini ada diketahui kan tadi produk domestik bruto. Oke, yang pertama dulu deh. Pertama yang harus kita cari itu adalah GNP. GNP itu rumusnya adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto luar negeri. Pendapatan neto luar negeri itu dari selisih antara laba perusahaan penanam modal asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri. Oke, di sini sudah diketahui produk domestik brutonya adalah 312 miliar. Sama ya, 312 miliar kemudian dikurangi dengan, nah ini tadi, pendapatan neto luar negeri, yaitu selisih antara produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri itu dikurangi dulu, nanti hasilnya berapa, kemudian kita tambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri. Maksudnya di sini adalah masyarakat Indonesia ya. Jadi masyarakat Indonesia yang punya perusahaan di luar negeri. Nah, itu berapa hasil pendapatannya, kemudian baru ditambahkan dengan ini. Nah, itu akan menghasilkan yang namanya GNP. Ini namanya GNP nih. Ini hasil dari GNP. Kemudian setelah nyari GNP kita nyari apa tadi? Nyari yang namanya NNP. NNP rumusnya apa? GNP dikurangi dengan penyusutan ditambah barang pengganti modal. Jadi penyusutan plus barang pengganti modal ditambahkan dulu baru kita kurangi. Nah, di sini tadi hasil GNP-nya adalah 28. Penyusutan dan barang pengganti modal itu totalnya adalah 30 miliar. Berarti 280 miliar dikurangi dengan 30 miliar. Hasilnya adalah 250 miliar. Betul ya? Nah, selanjutnya setelah nyari NNP, kita harus nyari apa lagi? Nyari NNI. Net National Income. Itu rumusnya apa? NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Oke, di sini karena tidak ada subsidinya, hanya ada pajak tidak langsung, berarti dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 44 miliar. 250 tadi total NNP-nya dikurangi dengan 44 miliar. Jadilah hasilnya yaitu adalah NNI, yaitu sebesar 206 miliar. Nah, setelah nyari NNI, kita nyari apa lagi? Kita harus nyari yang namanya PI atau Personal Income. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan jumlah laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan juga pajak perseroan. Ini kita sudah ditambahkan semuanya, dana sosial, kemudian laba ditahan, pajak perseroan, iuran asuransi. Ketika dijumlahkan jumlahnya adalah 60. Berarti ini jumlah NNI-nya harus dikurang ya. Dikurang dengan ini, jumlah ini semua. Kemudian baru kita tambahkan dengan transfer payment-nya. Ini transfer payment, ditambah dengan transfer payment. Tambahkan dengan transfer payment, baru ini adalah hasil dari PI atau pendapatan perseorangan. PI-nya adalah 162 miliar. Nah, baru deh kita ketemu DI sekarang. Disposable income yaitu PI dikurangi pajak penghasilan. Tadi DI-nya 162 miliar, kemudian dikurangi pajak penghasilannya 8 miliar. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income-nya adalah sebesar 154 miliar. Jadi ditanyakan, berdasarkan data di atas hitunglah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Hasilnya adalah 154 miliar. Oke.